إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-58 dari surah Al-Baqarah masih bercerita tentang Nabi Musa dengan kaumnya, yaitu Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala tatkala menyiksa mereka pada peristiwa yang dikenal dengan at-tih, yatihuna, mereka berada dalam kebingungan selama 40 tahun, berada di suatu tempat dan mereka tidak keluar dari tempat tersebut. Kalau salah seorang di antara mereka keluar di pagi hari lalu kemudian berjalan, maka di sore harinya dia akan kembali kepada tempat yang sama. Lalu kemudian setelah ini Allah Subhanahu wa taala membiarkan atau mempersilahkan mereka masuk ke Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qulna, tatkala kami, ingatlah tatkala kami berkata, udkhulu hadhil qaryah, masukilah al-qaryah. Qarya dalam bahasa Al-Quran yaitu tempat atau kampung yang dihuni, baik itu kampungnya kecil maupun besar. Ini yang disebut dengan qarya. Wa idh qulna dakhulu hadhil qaryah, yang dimasuk qarya di sini yaitu Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Musa ketika berkata, ya qaumi, wahai kaumku, udkhulul ardal muqaddasah, masuklah kalian ke bumi yang disucikan, yang dimuliakan, Baitul Maqdis. Fakulu minha, lalu kemudian silahkan makan di negeri tersebut, haitsu syi'tum ragadan, dimanapun bagaimanapun kalian inginkan, ragadan dengan nikmat. Makanan ini yang ada di negeri tersebut atau makanan itu secara umum dua rupa, dari segi rasanya dan dari segi banyaknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, makanlah bagaimanapun engkau inginkan, dimanapun, ragadan dengan nikmat. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu besar kepada Bani Israel. Makan apa yang kamu inginkan dengan jumlah yang kamu inginkan. Wadkhulul baba sujjadan, dan masuklah kalian ke pintunya, ke pintu kampung ini, sujjadan, dalam keadaan bersujud, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran. Waqulu, dan ucapkanlah, hittatun, ya Allah, sesungguhnya kami datang kepadamu memohon ampunan. Maka kemudian Allah mengatakan, naghfir lakum khatayakum,
kami pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa sanazidul muhsinin, dan kami akan menambah kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka Bani Israel untuk kemudian masuk ke Baitul Maqdis. Sebagai tanda kesyukuran mereka, masuk dalam keadaan merendahkan diri mereka, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadkhulul baba sujada, sambil kemudian mengucapkan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kiranya dosa-dosa yang telah diperbuat ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqulu hittatun, maka kita sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan, dan siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa dan maksiat, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan atau memberikan kepada kita, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lafaz yang tatkala kita ucapkan maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kita. Istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui bahwa kita ini pendosa. Begitu banyak Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih menceritakan tentang penggugur-penggugur dosa, membuktikan bahwa kita ini begitu mudah terjatuh kepada maksiat dan dosa, apalagi dosa-dosa yang kecil. Kita sering mendengarkan keutamaan ini, menghapuskan dosa setahun, menghapuskan dosa setahun dan dosa sebelumnya dan dosa setahun setelahnya, menghapuskan ya dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bukti bahwa kita ini adalah khata', sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam potensi untuk terjerumus, terjatuh kepada dosa dan maksiat begitu besar, dan sebaik-baik di antara mereka ini adalah orang-orang yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang tidak terjerumus kepada kesalahan. Akan tetapi siapakah di antara mereka ini yang kemudian bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kurang dalam sehari istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah Rasulullah, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bagaimana ibadahnya, salatnya sampai kakinya bengkak, bagaimana puasa sunnahnya, bagaimana kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi tidak pernah kurang dari 100 kali istighfar dalam sehari. Dan kita, berapa kali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan kita ini penuh dengan dosa dan maksiat. Bahkan ketika kita ditimpakan sakit sekalipun, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan bahwa itu sebagai penggugur dosa, lisan kita pun begitu berat mengucapkan istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanazidul muhsinin, mohonlah ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan tambahan kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-ihsan, ihsanun ilallah, ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, an ta'budallaha ka'annaka tara, engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan kita tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita. Orang yang selalu merasa dilihat, maka dia akan senantiasa memperbaiki amal perbuatannya, lisannya dia akan jaga.
karena dia selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Wasanazidul muhsinin. Kemudian ihsan yang kedua, ihsan kepada sesama makhluk. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Hanya saja tatkala kita mendengarkan kata-kata Allah mencintai, seolah-olah kita ini tidak butuh terhadap cinta Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah itu adalah perkara yang tidak penting dalam kehidupan kita. Yang kita pentingkan itu balasannya ini. Sehingga kita sering melakukan amalan-amalan yang tujuannya hanya untuk dunia. Habis ibadah kita tukarkan dengan kepentingan-kepentingan dunia. Habis zikir-zikir yang kita amalkan hanya untuk meminta sesuatu yang Allah telah jamin ketika kita hidup di dunia ini. Habis nazar kita, sesuatu yang Allah makruhkan bagi seseorang, yaitu bernazar. Sebab orang bernazar ini innama yustakhraju minal bakhil, itu hanya dikeluarkan dari orang-orang yang pelit dalam beramal, orang yang bernazar. Tapi tatkala dia bernazar, maka dia wajib menunaikan nazarnya, sebab dia telah mewajibkan untuk dirinya. Innama yustakhraju minal bakhil. Sekalinya dia berjanji ibadah, ada maunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau saya lulus ini, saya akan begini, saya akan begini, saya akan menginfakkan harta saya akan memasukkan uang saya akan melakukan puasa sekian hari dan sebagainya. Ibadahnya karena ada inginnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yustakhraju minal bakhil, dikeluarkan dari orang-orang yang pelit, hitung-hitungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tatkala seseorang telah bernazar, maka wajib hukumnya dia untuk menunaikannya, sebab itu adalah janjinya, kecuali nazar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baiklah, sebab kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka hakikatnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Kita membantu orang, menolong orang, hakikatnya kita membantu diri kita, dan kita lebih berhak untuk pahala itu daripada orang lain, untuk kebaikan itu daripada orang lain. Maka apakah kita sering membantu diri kita, terutama kemudian membantu akhirat kita, untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ini di dalam surganya bersama dengan orang-orang yang saleh. Fabaddala alladziina zalamu. Perhatikan, sudah diperintahkan, ucapkan ini, istighfarlah. Tapi orang-orang yang zalim, mereka suka mengganti-ganti. Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghayra alladzi unzila lahum. Lalu kemudian orang-orang yang zalim ini mengganti ucapan yang diperintahkan dengan ucapan yang baik, yang ucapan yang lain. Allah perintahkan ini, dia lakukan yang lain. Apakah kemudian dia melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang diperintahkan, atau kemudian meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan? Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum fanzalna 'alal ladziina zalamu rijzan minas sama' bima kanu yafsukun. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan malapetaka dari langit disebabkan dengan kefasikan mereka. Fasik ada dua jenis. Fasik yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammal ladziina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang-orang yang fasik yang mengeluarkan seorang dari agama Islam, maka tempatnya adalah neraka. Dan adapun fasik yang lain adalah fasik yang dosa besar, akan tetapi mereka tidak keluar dari agama Islam, tetap dia diakui sebagai seorang muslim yang pendosa. Fasik ini hatinya beriman, akan tetapi amalnya maksiat. Beda dengan munafik. Munafik ini nampaknya dia orang yang beriman, tapi hatinya adalah kekufuran dan kebusukan.
Orang kafir, akidah, keyakinan, begitu pula amalnya adalah kekufuran. Orang musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah karakter-karakter yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang zahirnya baik, lalu kemudian hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati orang yang suka mengganti-ganti agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang suka menambah-nambah ajaran ini, yang suka menambah agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada dalilnya, lalu kemudian dia lakukan. Tidak ada petunjuknya, lalu kemudian dia amalkan. Apakah kita tidak takut di hari kemudian? Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau lakukan amalan ini? Zikir yang kau baca sekian kali di hari ini untuk ini, siapa yang ajarkan? Apakah ada petunjuknya? Apakah ada dalilnya? Dan kita beragama harus sesuai dengan dalil. Allah menciptakan kepada kita akal, Allah menciptakan kepada kita hati, perasaan, akan tetapi Allah menurunkan Al-Quran, mengutus seorang Rasul, bukti bahwa akal kita ini, begitu pula perasaan, semata tidak bisa menuntun kita kepada jalan yang benar. Maka semuanya harus diterangi dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit tapi benar, sesuai dengan petunjuk, itu lebih baik daripada banyak akan tetapi menyelisihi terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang melakukan perkara yang tidak pernah diajarkan, tidak pernah disampaikan, tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun hadis, maka kemudian itu pasti tertolak. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam syariat kita, di dalam agama kita, merubah, menambah, membuat perkara-perkara ibadah atau agama yang tidak ada tuntunannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan bid'ah. Ini adalah bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kosakata yang tercatat dari kosakata yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kata bid'ah. Jangan alergi dengan istilah ini. Jangan benci dengan istilah ini. Istilah syariat yang keluar dari mulut yang sangat mulia, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbaikilah, perhatikan amal yang kita lakukan, upayakan agar kemudian sesuai dengan petunjuk. Jika tidak, selain tertolak, kita kemudian akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara bid'ah ini sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi SAW, tidak dilakukan. Padahal perkara tersebut mungkin ada, perkara tersebut terjadi, perkara tersebut bisa dilakukan oleh Nabi SAW, tapi Nabi SAW tidak melakukannya. Banyak hal yang seperti ini. Adapun perkara-perkara yang sifatnya bukan agama dan tidak termasuk ibadah, maka ini tidak termasuk perkara bid'ah. Misalnya mic yang digunakan, mobil yang dikendarai, pesawat yang digunakan untuk berhaji, memang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian tidak dilakukan, tidak bisa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi coba kemudian membacakan Fatihah kepada orang yang meninggal, dikiringi Fatihah. Yang pertama, apakah ada orang yang meninggal di zaman Nabi?
Banyak, bahkan orang-orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah surah Al-Fatihah ini ada di zaman Nabi? Ada. Al-Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi bisa membacakan surah Al-Fatihah? Jangankan surah Al-Fatihah, 30 juz Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa bacakan. Apakah Nabi pernah membacakan Al-Fatihah kepada orang yang meninggal? Nabi tidak pernah membacakannya satu ayat pun kepada orang-orang yang meninggal. Maka inilah termasuk perkara yang diada-adakan dalam beragama. Ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati terhadap ciri-ciri amalan ini, sebab itu indikasi besar bahwa itu adalah perkara bid'ah yang pasti tertolak dan kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dhunuban wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.